wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan di pagi hari ini. Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk bertatap muka dalam menimbah ilmu di kajian ngopi pagi hari ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi pada hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal majelis dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat, bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ablima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubadi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakash syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Galih. Pada saudara Galih dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada saudara Galih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran menambah tingkat keimanan kita dan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu Abi Ridwan karena masih ada keperluan, boleh saya menyapa Bapak Ibu ya. Ini yang di kolom chat ada Ibu Erma Yulaikah dari Pekalongan, siap belajar. Boleh on cam, Ibu Erma? Yang mana? Oh, Masya Allah. Baik. Ini yang sudah on cam juga sudah ada Ibu Siti Sugesti
Iya, eee, apa kabar Ibu Siti? Baik, Alhamdulillah, baik, sehat. alhamdulillah. Ini ada juga Bapak Joko Solo. Ya, bagaimana? Apa kabar Bapak Joko? Alhamdulillah sehat Mas Samad. Masya Allah. Alhamdulillah sehat semua, nggih. Kemudian ada juga eh, Bapak Rasid Sragen. Masya Allah. Baik. Selanjutnya ini ada yang sudah ngopi, Bapak Ismail dari Bali ya. Masya Allah. Apa kabar Pak Ismail? Masya Allah. Baik, ini ada juga yang eh, di kolom chat dari Bapak Anang YK. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, semuanya sehat-sehat semua nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sebentar saya lihat dulu apakah Abi Ridwan sudah masuk. Baik, sambil menunggu Abi Ridwan ini boleh saya minta bagaimana rasanya mengikuti kajian pagi selama setiap Rabu pagi ini. Saya minta pendapatnya dari Bapak Anang. Boleh nggih, Pak Anang? Monggo Pak Anang, cerita-cerita dulu selama mengikuti ngopi pagi ini bagaimana gitu, Pak, pendapatnya Pak Anang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, alhamdulillah dengan mengikuti ngopi pagi ini setiap pekan rasanya tercas gitu Mas Ahmad. Sehingga ini sudah dua pekan atau berapa ya libur ini sehingga Dua sudah pekan. Satu pekan. menantikan ngopi pagi lagi. Itu Mas Ahmad, ini sudah ada Coach Ridwan. Oh, baik-baik Pak Anang. Masya Ya. Allah. Jadi dari Pak Anang ini selama mengikuti ngopi pagi ini setiap minggu merasa kayak HP itu kalau lowbat itu tercas gitu ya. Masya Allah. Ya, betul. Baik. Eh, untuk selanjutnya nanti mungkin saya tanya-tanya kepada Bapak Ibu karena Abi Ridwan sudah masuk di ruang Zoom kajian ngopi pagi, saya persilahkan kepada Abi Ridwan Abadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Makasih Mas Ahmad dan yang saya sayangi kan Allah seluruh semua peserta dari seluruh Indonesia yang sudah hadir, insya Allah semoga Allah selalu berikan rahmat, Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Selamat ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, ya hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di Ngopi Pagi, ya setelah pekan kemarin, jadi sudah kurang lebih sekitar eh, 2 kali ya kita 2 pekan sekali, nggak bisa rutin tiap pekan, mohon dimaafkan ya. 2 pekan yang lalu Ana sedang kurang fit dan kemarin ini memang jadwal lagi padat sekali, kurang di bulan Desember. Ini adalah perusahaan ke-10 kita persiapan raker. Jadi udah kurang lebih 20 hari lebih nonstop dan juga ditambah dengan ada OYC dan juga annual meeting BRM ya. Jadi udah dari awal bulan sampai dengan hari ini masih nonstop ya. Bahkan kemarin hari Ahad dan tanggal merah masih lanjut kita nggak libur.
Sahabat sekalian, alhamdulillah. Ngomong-ngomong akhir tahun dan ngomong-ngomong liburan dan ngomong-ngomong juga tentang annual meeting, sudahkah Anda menyusun business evaluation dan juga business plan untuk tahun 2024? Nah, coba di kolom chat siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, Anda pengen lihat nih. Sudahkah Anda annual meeting? Sudahkah menyusun annual report? Maksudnya sudah meeting tahunan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama setahun terakhir dan menyiapkan rencana bisnis tahun ke depan? Nah, Anda coba pengen lihat. Sudah atau belum? Yang sudah, insya Allah sudah. Hasil baru satu. Samsul Alam, insya Allah sudah. Mbak Dewi, alhamdulillah sudah. Wah, baru 3 orang yang sudah. Oh, yang lain belum. Wow. Mas Zaki belum. Sudah proses coach, alhamdulillah. Sebatas ngobrol-ngobrol plan. Ada ya istilah. Ini kosakata baru ini, ngobrol-ngobrol plan. Ya, cakep, cakep, cakep. Ngobrolnya yang paling enak di warung sate, Bu Suci. Kalau cuma ngobrol-ngobrol plan. Oke. Kenapa penting kita menyusun yang namanya annual meeting ya atau meeting tahunan? Eh, gagal merencanakan itu sama saja merencanakan itu gagal. Ini filosofi yang saya mungkin sampaikan kepada teman-teman. Gagal merencanakan sama saja merencanakan untuk gagal. Nah, jadi ini sederhana ya mungkin kata-katanya, tapi ini lumayan dalam. Kenapa saya bilang gagal merencanakan apa? Gagal merencanakan sama saja merencanakan gagal. Kita sudah buat yang namanya bisnis plan, kita sudah buat yang namanya rencana kerja saja, itu masih ada kemungkinan nggak bisa tereksekusi dengan baik. Masih ada kemungkinan gagal. Ini teman-teman yang ikut OYC kan, syarat ikut OYC 6 adalah apa? Punya business plan. Belum tentu itu kalau dicek semuanya itu sudah tercapai apa yang dulu dibuat, ya. Saya ngelihat PR-nya, tugasnya ketika saya cek ya ada yang tercapainya cuma 50%, ada yang tercapai 80%, ada yang 90%, ada yang cuma 20%, gitu ya. Artinya dari pencapaian dibandingkan dengan dari target dengan pencapaiannya. Nah, kita buat rencana saja, belum tentu achieve dan belum tentu sukses, ya. Apalagi kita tidak punya rencana, ya, atau lagi kita tidak punya plan. Nah, ini yang mungkin kita perlu review. Jadi, punya rencana saja belum tentu berhasil, apalagi nggak punya rencana. Pasti cuma ngalir aja. Nah, kenapa sehingga ada muncul statement, ngapain sih kita perlu membuat planning gitu ya? Toh sudah pernah buat planning, toh sudah pernah raker ngabisin duit banyak, tapi ternyata ya goalnya nggak tercapai juga. Nah, biasanya ada yang punya statement begini, betul apa nggak? Punya statement, nggak usah buat rencana, dibuat-buat juga ternyata nggak pernah tercapai gitu ya. Nah, biasanya mereka yang malas membuat planning atau malas membuat rencana, karena statementnya tadi itu takutnya nanti nggak tercapai juga, itu biasanya tipe yang rencananya nggak pernah tercapai. Tipe yang kalau buat goal, goalnya nggak achieve. Tipe yang kalau buat business plan-nya itu seringkali nggak achieve. Sehingga lama-lama jadi males untuk punya rencana. Kayak ibaratnya gini, di keluarga yang sering janji-janjiin, ayo yuk kita nanti kalau liburan kita jalan-jalan, kita tamasya, kita kemana gitu. Tapi pada saat mau tamasya, pada saat liburannya nggak jadi. Kira gitu, nggak pernah terlaksana. Itu kalau nanti Anda ngajakin anggota keluarga untuk merencanakan liburan lagi, pasti pada malas. Alah, males. Paling juga rencana-rencana nanti nggak jadi. Ya, itu contohnya begitu. Paling janji-janji aja. Nah, maka rencana yang kita susun itu nggak boleh hanya sekedar rencana, tapi betul-betul harus jadi namanya action plan. Bukan hanya sekedar business plan, bukan hanya sekedar strategic plan, tapi jadi yang namanya action plan. Nah, maka inilah yang teman-teman harus mulai latihan di dalam, bukan hanya di bisnis, di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita benar-benar akan kita lakukan. Seringkali kalau saya melihat banyak di antara teman-teman, seringkali kadang apa namanya, secara umum apa namanya lebih optimal. Tapi banyak juga ternyata di luar sana, meskipun sudah kita kasih materi di training di seminar, tapi tidak mampu mengeksekusinya. Sehingga 2023 ini menjadi sesuatu tahun yang lumayan berat gitu. Nah, inilah yang kita perlu review. Kenapa kok kita perlu mengevaluasi perusahaan kita?
Apakah dalam 2023 ini kita kinerjanya bagus, produk mana yang laris, produk mana yang nggak jalan, kota mana yang kira-kira penjualannya bagus, kota mana yang nggak jalan, ya. Terus cash flow kita kayak mana, apakah baik-baik saja atau bermasalah, piutang kita seperti apa. Nah, ini yang teman-teman perlu review untuk membuat rencana tahun depan. 2023 nanti kira-kira mau seperti apa. Nah, bersama dengan tim. Bagi yang di sini adalah profesional, karyawan, dan lainnya, maka teman-teman harus di akhir tahun gini membuat laporan kerja tahunan. Selama setahun ngapain? Jadi sebelum nanti kita dihisap di akhirat ditanya, kau gunakan untuk apa waktu? Nah, jadi kita latihan dulu untuk membuat report. Oke, setahun terakhir ini produktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi sebagai seorang profesional, sebagai seorang santri, sebagai seorang karyawan, bukan hanya owner di sini, harus tetap buat laporan tahunan. Jadi tutup buku tahunan ini kita sudah punya laporan. Ini yang saya kerjakan. Ini hasil produktivitas kita. Dan biasanya itu nanti yang akan dipakai sama eh, tim manajemen untuk melakukan yang namanya annual report atau annual meeting kita. Nah, maka sekali lagi saya ingetin sama teman-teman, yuk teman-teman di akhir tahun manfaatkan waktu untuk melakukan yang namanya annual meeting. Nah, ini satu ya untuk perusahaan. Yang kedua, akhir tahun seperti ini momennya liburan. Liburan berarti ada waktu di mana anak-anak kita yang mondok pulang, anak-anak yang ke sekolah libur gitu ya. Nah, maka gunakan waktu yang kedua juga bukan hanya untuk annual meeting perusahaan, tapi gunakan waktu di akhir tahun ini juga untuk annual meetingnya keluarga. Nah, jadi gunakan untuk annual meeting keluarga. Jadi saran saya, sangat sayang kalau waktu kita hanya kita pakai untuk liburan. Kita kan tidak merayakan Natal dan Tahun Baru gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di masa liburan? Manfaatkan waktu libur ini kita untuk annual meeting bersama dengan keluarga, rapat tahunan. Kalau misalnya ada kesempatan bisa libur bareng, kumpul, tanya gimana progresnya setahun, apa yang sudah dicapai. Kalau perlu keluarga kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, nah, coba presentasikan setahun terakhir apa prestasinya. Apa yang sudah dikerjakan, Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Setahun ini dalam keluarga suami istri coba diskusi, aset apa yang bertambah, hutang mana yang sudah mampu dilunasi, ya. Kinerja apa yang sudah berhasil dilakukan, ya. Apakah target-target milestone di dalam rumah tangga sudah tercapai? Apakah anak-anak kita sudah sekolah on the track? Apakah mereka sudah secara kurikulum yang kita susunkan sudah tercapai semua? Nah, ini waktu yang tepat. Liburan seperti ini ketika ngumpul semua, waktu yang tepat untuk melakukan annual meeting keluarga. Ya, bagi yang sudah punya keluarga. Yang jomblo mohon dimaafkan ya. Ya. Loh, coach, tapi anak saya sudah berkeluarga, sudah jauh, sudah apa namanya, jarang silaturahim. Nah, ajak mumpung pas liburan, panggil suruh datang. Datang, tanya bagaimana keluarga mereka, bagaimana cucu-cucu Anda, bagaimana kehidupan mereka. Nah, untuk apa? Di momen akhir tahun ini juga, kalau tadi di perusahaan biasanya annual meeting disebut dengan raker, rapat kerja. Nah, nanti Anda juga bisa buat gitu ya. Nah, namanya rapet. Rapat kan barisan maksudnya. Ya, jadi rapat keluarga. Ya, jadi bukan bukan apa namanya? Rapat kerja tahunan, nah, bukan rakernya perusahaan, tapi ini rapat keluarga. Nah, jadi Anda perlu disusun di situ sehingga keluarga punya resolusi. Oh, tahun depan resolusi keluarga Anda apa di 2024? Oh, apakah nanti resolusi keluarganya tahun depan ada anak yang mau masuk SMP, ada anak yang masuk SMA, ada anak yang masuk kuliah, ya. Apa yang nanti mau Anda lakukan persiapannya. Bahkan sekarang kalau mau daftar SMP, daftar SMA, daftarnya udah 2 tahun sebelumnya. Nggak bisa langsung misalnya tahun depan mau masuk, sekarang baru mau daftar, sudah nggak dapat sekolahan yang bagus. Itu contohnya. Ya. Nah, maka teman-teman harus mulai menyusun rencana keluarga tahun depan. Ya, tahun depan apa yang mau dicapai dari resolusi di keluarga. Nah, saya biasanya kecenderungannya adalah annual meeting keluarga dulu baru annual meeting bisnis. Kenapa? At the end yang harus dicapai oleh perusahaan itu adalah mimpi-mimpi di apa namanya keluarga, mimpi-mimpi kita gitu. Jadi misalnya contoh secara personal kita punya target tahun depan adalah mau kita harus misalnya menambah jumlah santri, buat pondok apa segala semuanya. Nah, inilah yang nanti akan dikejar melalui perusahaan gitu. Jadi artinya secara personal kita sebagai leader harus sudah punya visi atau harus sudah punya target. Nah, nanti inilah yang di breakdown, dibawa kepada perusahaan atau organisasi yang lebih besar lagi. Nah, jadi ada dua tadi ya targetnya. Yang pertama adalah rapat kerja tahunan atau annual meeting perusahaan. Yang kedua annual meeting keluarga. Di mana di annual meeting keluarga ini kita membuat target
apa yang akan kita jadikan resolusi di dalam keluarga kita atau rumah tangga kita. Insya Allah begitu, teman-teman. Ya, dua poin yang ingin Nabi sampaikan. Nanti setelah break kita akan tanya jawab. Boleh juga nanti akan sharing-sharing eh, apa yang sudah Anda lakukan di rapat apa namanya tahunannya, baik itu bisnisnya maupun keluarganya. Nah, jadi semoga apapun yang sudah Anda rencanakan di tahun depan, Allah ridha dan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Tawadol, Ustaz Ahmad, silahkan kalau mau ada yang mau disampaikan dulu. Setelah itu nanti sembari Ustaz Ahmad menyampaikan, teman-teman boleh siap-siap untuk bertanya, tulis apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Tafadol, Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menulis pertanyaannya di kolom chat, dipersilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Eh, izin berbagi layar untuk melaporkan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di Desember minggu ke-3 dan ke-4. Ini ada kegiatan di TPA Usman Lampung. Di antara kegiatannya itu murojaah hafalan hadis, menghafal doa-doa dan belajar sejarah. Kemudian ada juga di Staba Usman Gria Santa Malang. Itu ada kegiatan praktek sholat berjamaah, tahsin bacaan Al-Quran, kemudian ziyadah hafalan dan ujian semester ganjil. Selanjutnya di TPA Usman Ogan itu ada kegiatan belajar makhrajul huruf, praktek sholat, tahsin baca Al-Quran, belajar Iqra dan murojaah hafalan. Dan kegiatan di Setaba Usman Villa Bukit Tidar itu ada kegiatan belajar Iqra, murojaah hafalan, dan menambah hafalan Al-Quran. Selanjutnya kegiatan rutin kita alhamdulillah kegiatan Jumat berbagi di Masjid Miftahul Jannah Malang. Untuk laporan cash flow donasi Bapak Ibu di minggu ke-3 dan ke-4 itu ada pemasukan dengan total 6.465.000 dan untuk penyaluran donasi di minggu ke-3 dan ke-4 itu 2.037 sekian. Sehingga sisa saldo di Desember minggu ke-4 itu ada 4.501 sekian. Itu jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu yang telah menyisikan rezekinya untuk mensupport amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan sebaik-baik balasan. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu yang ingin melaksanakan zakat mal di akhir tahun, zakat dari perusahaan atau usaha Bapak Ibu juga bisa menyalurkan ke rekening Yayasan Usman. Untuk penyaluran zakat, infak, sedekah, Bapak Ibu bisa menyalurkan ke rekening BSI 444 12 atas nama Yayasan Usman. Dan untuk konfirmasi transfer, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke WA admin 0895 1309 2202. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali sudah ada pertanyaan. Silahkan. Baik, karena belum ada pertanyaan di kolom chat, barangkali bisa saya bacakan pertanyaan di kajian ngopi pagi minggu yang lalu. Boleh izin saya bacakan, G. Abi? Silakan Mas, dibacakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Coach. Bagaimana meningkatkan kualitas spiritual kita sebagai pebisnis Coach? Terima kasih. Oke, Taib. Ya, bagaimana cara meningkatkan kualitas spiritual kita sebagai seorang pebisnis? Miliki guru, ngaji. Jadi dalam konteks ini saya selalu menyampaikan 3 poin ya. Miliki ilmu, miliki guru, miliki komunitas atau miliki apa namanya halakoh. Nah ini hal yang penting. Jadi yang pertama
untuk mencapai kita tingkat sesuatu yang lebih baik, selalu guru-guru saya menyampaikan ya, kita mau sukses di dunia, milikilah ilmu, sukses di akhirat, milikilah ilmu. Maka dalam konteks kita menjadi seorang pengusaha agar tingkat spiritual kita lebih baik ya, maka ada ilmunya, ngaji ya. Jadi artinya kita harus belajar, harus ngaji untuk agar apa namanya tingkat spiritualitas kita lebih baik. Yang kedua, bagaimana caranya belajar yang terbaik? Maka cari guru. Cari guru yang guru itu kan ada beberapa ya. Pada tingkatan ada level guru yang guru mengajarkan tentang ilmu. Kita boleh punya banyak guru yang mengajarkan tentang ilmu. Jadi punya guru bisnis, punya guru leadership, di bisnis juga mungkin ada macam-macam juga gitu. Tapi dalam konteksnya kehidupan kita, maka apalagi tadi sudah berbicara tentang spiritualitas, milikilah yang namanya murabi. Nah, kalau murabi itu cuma satu biasanya. Nah, murabi inilah yang kita akan coba untuk apa namanya belajar mendekat dan kita lihat langsung dari kehidupannya gitu. Jadi bukan hanya semata-mata kita belajar tentang bisnis atau agama, tapi kita benar-benar jadikan sebagai role model gitu ya, yang kita apa namanya pelajari yang semoga bisa nyambung sampai dengan akhirat. Ini kalau ngomong panjang ya, Abi Iya kalau mengajarkan pentingnya punya murabi itu, wah masya Allah dalam sekali. Semoga suatu saat kita bisa belajar juga ya Kak Abi Iya ya. Nah, yang ketiga, milikilah komunitas. Kenapa kalau kita penting punya komunitas? Karena komunitas inilah yang akan menjaga semangat atau spirit kita. Kadang kita misalnya sudah ngaji gitu ya, kita sudah punya guru, tapi kita sendirian gitu. Pasti semangat itu kayak ombak naik dan turun. Kalanya naik, semangat banget gitu ya. Kalanya turun, udah ya, nyerah gitu ya. Ini kan banyak nih kayak teman-teman yang dari daerah-daerah gitu. Udah ngerasa, aduh ikut OYC nggak ya ini besok ya, jauh banget ke Makassar gitu ya. Udah banyak yang mau menyerah gitu ya. Tapi akhirnya karena teman-teman satu kotanya, ayo ikut gitu ya. Aduh, tapi Pak Su nggak ikut, gimana ini gitu ya. Gitu kadang-kadang kan ada gitu. Tapi yang menyemangati siapa teman-temannya? Ayo lah Bu, nanti kita jemput, kita ajak, kita bareng gitu ya. Nah, itu akhirnya tetap aja berangkat gitu ya. Pak Hadi ketawa-ketawa, senyum-senyum, bukan bahas ente ini, Pak. Tenang. Ya, jadi artinya komunitas itu penting, akhirnya menyemangati untuk yang lain untuk bisa tetap istiqomah. Gitu. Nah inilah namanya circle atau komunitas. Nah maka tiga tadi ya, miliki guru, miliki ilmu, miliki ilmu, miliki guru, miliki komunitas atau circle. Nah insya Allah gitu jawabannya, Ustaz Ahmad. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Coach, jika Baik. salah satu rekan kerja memiliki sifat perfeksionis, apakah kita patut untuk bangga atau bagaimana? Karena Biasa aja lah, artinya ya semua orang itu beda-beda, ada yang perfeksionis, ada yang hidupnya santai banget, ada yang punya tujuan jelas, ada yang nggak punya tujuan, kan saling melengkapi. Agar yang suka rapi itu bisa melengkapi yang nggak terbiasa rapi. Agar yang nggak terbiasa rapi bisa mewarnai kehidupan orang yang monoton, kan begitu. Coba kalau semua orang itu lempeng, semua suka rapi, semua. Ya bener sih, kehidupan itu kayaknya semuanya serba teratur, tapi akan kurang kebahagiaan karena nggak ada hal-hal yang sifatnya spontan dan surprise ya. Jadi memang semua itu adalah saling melengkapi ya. Ada orang-orang kayak Mas Ari gitu ya, orang-orangnya yang mungkin berpikirnya besar gitu ya, sebagai pemimpin itu mikirnya gede banget walaupun tubuhnya kecil. Masya Allah ya, jadi impian yang besar, visi yang besar di dalam tubuh yang kecil. Tapi akhirnya ketemu dengan Mas Indra yang orangnya detil, jelimet, hal-hal sepele dipikirin gitu ya. Nah mereka ketika bareng ya berkolaborasi gitu. Akhirnya apa? Mas Indra butuh Mas Ari butuh Mas Indra. Nah ini dua sekawan yang luar biasa kan? Gitu Mas Ari ya. Nah, tapi kalau seandainya semua kayak Mas Ari mikirnya gede semua, itu yang ada ribut itu. Kenapa? Semuanya punya gagasan besar, nggak ada yang mengeksekusi. Ya kan itu. Semua kayak Mas Indra, semuanya jago eksekusi, tapi nggak ada yang punya gagasan besarnya. Ya jalan di tempat juga gitu. Nah, maka bagi yang punya teman perfeksionis, ya Alhamdulillah. Satu pesan saya, jangan terlalu. Terlalu itu yang nggak bagus. Terlalu perfeksionis nggak bagus. Terlalu santai nggak bagus gitu ya. Terlalu ya nggak jangan. Karena Allah tidak suka dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Gitu. Jadi perfeksionis sewajarnya saja sebagai elemen untuk apa ya namanya memperkaya hasanah. Tapi jangan terlalu. Terlalu itu nggak baik ya. Kira-kira gitu. Hanya satu terlalu yang boleh ya. Terlalu taat. Kira-kira gitu dengan Allah. Nah itu yang boleh ya. Nah takwa. Terlalu takwa itu boleh. Tapi kalau yang lain-lainnya jangan. Baik. Insya Allah itu. Nah, saya sebelum melanjutkan, izin saya coba mungkin ngasih apa namanya beberapa sembari teman-teman tanya, saya mungkin nambahkan sedikit eh, apa namanya tambahan materi tadi. Nah, ini adalah pola ya. Ketika teman-teman nanti mau menyusun apa namanya annual report, laporan tahunan gitu ya.
Nah, teman-teman coba selalu punya landasan seperti ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah teman-teman punya yang namanya visi. Teman-teman sudah punya visi? Nah, teman-teman punya visi. Nah, visi ini di breakdown menjadi misi. Jadi, visi yang besar, Anda breakdown menjadi misi. Misi di breakdown lagi menjadi goals atau target. Nah, inilah yang nanti pada saat terakhir itu ditentukan yang ini, goals tahunan. Jadi kalau visi dan misi kan jangka panjang sekali ya. Visi itu jangka panjang sekali, misi itu biasanya menengah, cara mencapainya baru breakdown jadi goal. Goal inilah yang namanya goal setting tahunan. Nah, pada saat teman-teman membuat goal, breakdown menjadi strategik. Nah, cara mencapai goalnya kayak mana ya? Lalu strategik di breakdown menjadi taktik dan taktik di breakdown menjadi action plan. Nah, kenapa banyak orang pada saat terakhir itu nggak optimal ya karena apa? Karena hanya berhenti pada goals. Kadang-kadang ya mentok-mentoknya baru strategik ya tidak muncul dalam taktiknya, taktikalnya, teknis apa namanya lapangannya eksekusinya nggak jelas dan juga action plan-nya nggak jelas. Nah ini yang membuat goals itu seringkali rapat tahunan itu tidak tercapai. Maka apa yang harus Anda lakukan? Breakdown sampai levelnya kedalamannya seperti ini. Nah biasanya saya untuk level taktik dan action plan tidak perlu harus langsung 1 tahun. Goal 1 tahun, strategik 1 tahun, teknik dan action plan biasanya saya minta per kuartal. Karena kalau detail banget juga mungkin kadang banyak yang, waduh, apa namanya ngerjainnya nggak nutut atau waktunya gitu ya. Nggak apa, Anda bisa kerjakannya per 3 bulan sekali. 3 bulan nanti revisi lagi, 3 bulan revisi lagi, per kuartal saja nggak ada masalah ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya. Nah, itu mungkin tambahan sedikit tadi untuk menyusun bisnis plan atau rencana kerja, baik itu dalam konteksnya planning di perusahaan maupun dalam keluarga, tetap kita harus breakdown dengan pendekatan pola seperti ini. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Mas Ahmad? Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Julius Samarinda. Oke, Assalamualaikum Coach. yes. Membuat plan dulu atau evaluasi dulu dan bagaimana mengawal plannya agar bisa konsisten? Action plan dulu atau eh, plan dulu atau ini oke. Evaluasi. Ini settingan laptop saya ada yang berubah ini. Siapa yang ngotak-ngatik ya? Nah, teman-teman, dalam konteks kita menyusun rencana kerja, rencana bisnis, ada namanya manajemen proses. Manajemen proses itu ada planning, organize, activating, controlling. Nah, ini proses manajemen yang mungkin kita selalu lakukan di dalam perusahaan. Nah, di dalam konteksnya 4 ini, planning, organize, activating, dan controlling, kita pasti sudah menyusun rencana kerja kita tahun lalu. Di dalam ini namanya plan. Tahun lalu kan, teman-teman mau ikut OYC atau akhir tahun biasanya menyusun bisnis plan. Lalu sudah diorganize, strategiknya, sumber dayanya, taktikalnya kayak tadi, sampai disusun action plan-nya. Lalu dikerjakan. Sudah action nih. Nah, sekarang pada saat akhir tahun kita waktunya controlling. Nah, pada saat setahun, Januari sampai dengan Desember Anda activating, activating itu implementasi, pasti menghasilkan. Ada hasilnya. Ya mungkin nggak selalu omset, tapi yang pasti ada informasi yang Anda hasilkan. Informasi itu kita sebut data. Nah, jadi data inilah yang sebenarnya teman-teman harus olah. Data penjualan, data produksi, data konsumen, data apa, segala macam. Inilah yang teman-teman coba review. Nah, dari data ini, teman-teman coba lakukan namanya proses evaluasi. Jadi, evaluasi dulu. Evaluasi data-datanya selama setahun, bagaimana goal terhadap target Anda, ya apa, terhadap realisasinya, tercapai atau tidak tercapai, penjualannya, omsetnya, norm-normnya, trennya seperti apa Anda evaluasi. Nah, marketnya seperti apa Anda evaluasi. Setelah Anda evaluasi, baru kita menyusun plan. Bukan. Kita tambahkan dengan outlook. Outlook itu apa? Lihat eksternal. Kalau evaluasi tadi internal, outlook itu eksternal. Agar nanti strategi yang kita susun itu relevan. Tahun lalu saya berbicara tentang yang namanya resesi. Tahun ini ada outlook yang saya, kalau teman-teman kemarin ikut BRM annual meeting, saya sudah sampaikan. Ada namanya turbulence, saya bilang kayak gitu. Jadi ini pendekatan yang kita harus tahu protokolnya kayak mana, cara menyiasatinya. Jadi internal kita tahu, eksternal kita tahu. Barulah kita susun lagi menjadi new goals. Baru kita buat target atau goals yang baru. Nah, jadi nggak langsung goals, Pak Julius. Jadi prosesnya dari mana? Dari data, dievaluasi, lihat outlook, baru buat new goals. Nah, baru setelah new goals, kita susun strategiknya tadi yang sudah kita bahas. Goal turunkan menjadi strategik, strategik turunkan lagi jadi taktik, nah, taktik jadi action plan. Nah, strategik inilah yang kita breakdown jadi taktik dan juga action plan untuk kita eksekusi. Nah, jadi frameworknya seperti ini. Nah, ini framework cara teman-teman nanti menyusun business plan. Jadi business plan itu new goals, new strategic, ada action plan-nya untuk bisa dieksekusi. Kira-kira begitu. Baik, Pak Julius, kira-kira cukup menjawab pertanyaannya?
Jadi kalau ditanya evaluasi dulu atau plan dulu, jawabannya evaluasi dulu. Makanya kalau dalam 2 hari, rundownnya biasanya saya 1 hari itu adalah business evaluation, ya. Lalu sore sampai malam itu biasanya kita economic outlook-nya, baru malam nyusun setting target strategik, ya. Besoknya sudah bisa finalisasi strategiknya atau planningnya. Ada lagi, Mas Ahmad? Baik, pertanyaan dari Pak Rashid Sragen. Izin bertanya, cara menentukan kisi-kisi membuat poin-poin target tahun depan. Oke, poin-poin target tahun depan adalah dari pada saat kita mengevaluasi itu kita lakukan pengukuran. Kira-kira pencapaian kita berapa, performa kerja perusahaan kita berapa, produktivitas perusahaan kita seperti apa, lalu bagi dalam 2 target. Satu namanya target secara kuantitatif, yang satu target kualitatif. Jadi goal itu ada goal secara kualitatif dan ada goal secara kuantitatif. Nah, goal kuantitatif itu bicara tentang tentu omset, bicaranya tentang secara finansial gitu ya. Itu kalau goalnya secara kuantitatif, tapi ada goal juga secara kualitatif gitu ya. Nah, teman-teman silakan mana yang mau dibuat gitu, goal mana dulu. Nah, kalau saya biasanya startnya dari goal secara kualitatif dulu. Nah, dari kualitatif inilah nanti teman-teman menyusun goal secara kuantitatifnya. Nah, kuantitatif apa saja? Nah, ini contoh contoh beberapa yang harus disusun. Settingan laptop saya siapa yang merubah ya? Nah, ini goal tahunan misalnya tahun 2024, apa sih yang disusun? Yang pertama goal kualitatif. Berarti kualitas dalam konteksnya apa? 4 departemennya di divisi marketing seperti apa, ya target-target kualitatifnya, divisi produksi operasional, HRD, keuangan gitu ya. Lalu ada goal kuantitatif, bicaranya apa? Omsetnya berapa, profitnya berapa, cashnya berapa, diswapnya berapa. Nah, ini poin-poin yang nanti disusun yang tadi ditanyakan. Jadi ini poin-poin yang teman-teman susun dalam menyusun goal tahun depan, ya. Kualitatif, kuantitatif. Kualitatif dibagi dalam 4 departemen, kuantitatifnya omset, cash, profit, diswap, kira-kira begitu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Cukup, Abi. Sudah, nggak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti cukup. Nah, maka teman-teman perlu menyusun tahun depan. Ya, jadi artinya kita sudah punya, sebelum kita jalan tahun depan, kita sudah punya planning. Sudah punya rencana, sudah punya gambaran, oh 2024 mau seperti apa. Ya, 2024 kira-kira target kita apa saja. Baik itu secara kualitatifnya maupun secara kuantitatifnya. Baik itu di dalam perusahaan maupun di dalam rumah tangga. Nah, dua-duanya kita harus punya planning yang matang. Ya, ingat kenapa? Gagal membuat rencana sama saja merencanakan untuk gagal. Nah, ini penting untuk teman-teman coba review, susun, matengin. Ya. Dan merencanakan itu bobotnya nilainya 50%. Ini yang membuat saya selalu semangat untuk melakukan business evaluation atau di dalam rumah tangga juga melakukan evaluasi di dalam rumah tangga. Kenapa? Ketika kita berniat untuk melakukan satu kebaikan sama malaikat itu sudah dicatat satu kebaikan, satu pahala ya, kita lakukan dapat lagi satu gitu. Nah, maka apa, bobotnya merencanakan itu sudah dapat separuh 50%, udah depositnya udah 50%. Jadi misalnya subuh kayak gini nih, kita tadi misalnya Ustadz Ahmad menyampaikan tentang ada donasi gitu ya. Wah, langsung dalam hati kita berpikir, iya ya, saya pengen untuk sedekah. Baru niat aja tuh pengen sedekah, udah dicatat satu kebaikan, belum dilakukan. Habis itu transfer, transfer dapat lagi satu kebaikan. Nah, jadi dapat berapa? Dapat 2 kebaikan. Nah, tapi ketika kita merencanakan kejahatan gitu ya, pas tadi pulang dari masjid itu ngelihat ada orang rumahnya kok pintunya pagarnya nggak dikunci, nggak ditutup gitu, ada motor di depan, dalam hati terbesit, wah ini kalau diambil motornya dijual laku lumayan ini gitu, baru terbesit tuh ya. Tapi nggak dilakukan, belum dicatat sebagai keburukan. Ketika Anda lakukan, baru di situ Anda tercatat. Ya, mungkin kalau motor terlalu ekstrim ya. Buah mangga deh tetangga gitu ya. Ada buah mangga mau ke masjid. Wah, enak nih kayaknya makan mangga gitu. Anda berniat tuh mau metik gitu, belum. Tapi ketika Anda petik beneran, nah baru tuh Anda dapat satu keburukan. Maka apa? Nilainya keburukannya 1. Tapi kalau kita berbuat kebaikan tadi 2. Nah, maka banyak-banyaklah kita membuat niat. Nah, contoh dalam konteksnya di perusahaan, kita raker itu menyusun rencana kebaikan tahun depan. Tadi saya sampaikan di bawahnya sampai G-Swap. Jadi kita udah niatin tuh. Niat sampai punya jiswa kan berarti kan niat kita kan kepada Allah, niat kita adalah
untuk apa namanya beribadah juga. Ketika bisnis sudah kita niatkan, oh saya mau jiswa tahun depan 1 miliar gitu ya. Nah itu sudah 50% sudah kita DP. Apa nggak Masya Allah coba luar biasa kan? Allah sudah mencatat tuh niat kita. Tulis sama malaikat, laporkan kepada Allah, ya Allah ada hambamu namanya Fulan gitu ya. Dia berencana tahun depan dia mau apa namanya sedekah 1 miliar, mudahkanlah ya Allah. Dan itu malaikat sudah mendoakan, gitu. Udah dicatat satu kebaikan ya. Nah ketika kita jalankan perkara tahun depan sampai atau nggak sampai, usia kita cukup atau nggak cukup, minimal sudah dapat deposit 50%. Kan Masya Allah luar biasa. Maka lakukan dengan detail, lakukan dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik. Oke, ketika tahun ini kita diam. Wah, diam. Oke. Untuk tahun depan kembali melangkah. Siap. Berarti tahun ini nggak kemana-mana ya. Perlu mencantumkan langkah-langkah benar yang pernah dilalui di plan tahun depan. Oh iya, tetap. Apa yang sudah pernah kita lakukan dan berhasil, itu namanya case success. Nah, jadi kalau saya menyusun bisnis plan itu biasanya ada isu itu ada dua. Apa obstacle, tantangan-tantangannya, dan apa case success, success story. Nah, kalau kita sudah pernah melakukan sesuatu yang itu terbukti menghasilkan yang baik, itu biasanya saya masukkan lagi dalam rancangan strategik. Oh, dulu pernah berhasil karena A, karena B, karena C, karena D. Ini adalah hal yang baik yang perlu dipertahankan. Nah, itu pasti dimasukkan. Dimasukkan dalam rekomendasi yang nanti akan kita pakai dalam strategi. Tapi kalau yang buruk-buruk yang nggak tereksekusi, yang membuat pemborosan dan lain-lain, ya udah itu buang aja, singkirkan. Nggak usah dilakukan lagi. Kenapa pemborosan? Nah, maka penting ya. Penting untuk menyusun target-targetnya. Jadi Bu Suci, apa yang sudah pernah Bu Suci lakukan dan ngerasa itu benar tahun sebelumnya, nah itu boleh dimasukkan. Tapi apakah pasti itu akan menghasilkan? Nah itu yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena era, masa, dunia, market berubah semua. Jadi yang kita masukkan sukses story dari masa lalu itu hanyalah pijakan, rumusan strategik ya, agar nanti tahun depan bisa lebih baik. Tapi kalau ternyata itu tidak jalan, jangan kecewa. Maka apa harus agile saja, lincah, lincah untuk mencari apa namanya pendekatan-pendekatan yang baru. Masya Allah nih hari ini ditemenin sama kakak ya ini, adik atau kakak ini? Ada yang nemenin. Masya Allah. Ya, jadi sudah nggak cuma berdua nih ya berenang ya. Sekarang sudah rame-rame. Malu tuh adiknya. Masya Allah. Baik. Coach, gimana untuk menyederhanakan perbedaan keahlian teknis karyawan dengan owner yang terlalu jauh? Nah, ini yang sering saya sampaikan. Namanya gap kompetensi. Owner seneng belajar, kemana, ke sana, kemari, selalu belajar gitu ya, ikut planning, ikut pelatihan, ikut apa. Tapi akhirnya seringkali karyawan tidak belajar. Jadi gapnya, keahliannya jauh tuh. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, saran saya apa yang harus dilakukan? Maka owner harus mendelivery juga agar tim kita bisa bertumbuh. Dengan caranya apa? Pendekatannya banyak. Satu, kita bisa melakukan secara personal, kita ngelatih kalau mampu. Punya kemampuan delivery, kita harus training juga tim kita. Saya biasanya tim-tim saya itu saya training sendiri. Ya karena saya punya kemampuan untuk bisa mentraining. Bagi yang saya mampu mentraining. Tapi ada keahlian-keahlian tertentu yang saya nggak mampu, ya udah saya carikan trainernya, siapa yang mengajar, siapa yang nanti yang mentandem, siapa yang ngelatih gitu. Karena saya ngerasa saya nggak mampu. Jadi yang saya mampu saya latih sendiri. Dan yang kedua, karyawan-karyawan kita, tim-tim kita juga perlu dibuatkan kurikulum pembelajaran. Jadi mereka harus ikut. Ini contoh nih. Ini coba ada berapa orang karyawannya The Water yang ikut kajian kita pagi hari ini. Coba absen, absen di kolom chat. Coba pengen tahu. Ini cuman muncul doang atau benar-benar nyimak. Ini kalau nggak ada yang balas chat berarti cuman muncul doang nih, nggak nyimak. Oh, Masya Allah. Ada siapa saja nih? Ada Mbak Dewi, ada Fazrian. Wah, nanti ini harus saya absen ya. Ada Fazrian, ada Devi, ada siapa lagi? David, ada Asep. Wah, cuman berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 nih ya. 5. Nah, baru 5, 6 dari 22. Nah, berarti yang lain belum tentu hadir nih. Oh, ada lagi Juwita. Oke. Nah, oke. Ini yang di absen Mas Niko itu yang dari The Water Filter. Saya cuma ngetes. Mas Niko ikut absen. Mas Niko jadi karyawannya The Water. Enggak, ini yang saya tanya. Jadi contoh, contoh di kajian kita pagi hari ini itu ada Mbak Dewi dari Cirebon, karyawannya diwajibin ikut gitu ya, diwajibin ikut. Nah, dari total karyawannya itu yang ikut. Nah, ini ada yang tadi lagi absen ya. Nah, itu artinya
Pak Haris dan juga Mbak Dewi itu mau coba untuk menyamakan atau mengkalibrasi. Sehingga ketika ownernya belajar, ya, timnya juga belajar. Sehingga nanti nyambung ketika nanti berbicara, oh antara owner dan juga antara tim itu dia selaras nyambung. Dan saya sudah open, boleh kan kajian ngopi pagi gini di open untuk tim-tim Anda, karyawan-karyawan Anda untuk ikut. Nah, tujuannya untuk apa? Mengkalibrasi agar gap antara owner dan tim itu nggak terlalu jauh gitu, ya. Gap antara owner dan tim itu tidak terlalu jauh. Dan kita membuat seperti ini tujuannya untuk apa? Agar tim kita juga terbiasa bangun subuh, habis subuh nggak tidur lagi, terbiasa untuk produktif dari pagi hari gitu. Itu biasanya nanti di 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 apa namanya di aktivitas di kantor itu akan bisa kelihatan mereka yang subuhnya itu tidur lagi sama habis subuh itu dia nggak tidur lagi, dari aspek keberkahan, dari aspek ini itu pasti akan banyak berbeda, produktivitas pun berbeda. Nah, ini ada juga timnya Laparis. Nah, ini ada timnya Laparis, coba ada berapa banyak timnya Laparis yang ikut hari ini, coba di absen. Kita cek dulu nih ya, kalau tadi di Water ini yang Laparis. Jadi ini tujuannya tuh Laparis 1, 2, baru 2, 3, Tiffany, Linda. Nah, ini kalau Mas Fadli mah ownernya. Leonita, tuh hadir tuh. Nah, ini contoh bagaimana nah kita untuk mengurangi gap antara owner dengan tim agar nanti ketika diskusi nyambung inline, ya. Ketika kita apa namanya eh meeting, briefing apa itu kita inline, nyambung antara owner dengan tim, ya. Gapnya bisa dikurangi dengan cara apa? Diintervensi dengan pendidikan atau pelatihan. Oh ya Mas Niko, timnya Jidan ikut juga semua, mantap, keren ya, Masya Allah luar biasa. Nah teman-teman, ini yang mungkin nanti bisa teman-teman lakukan untuk memperkecil gap antara owner dan tim. Karena kalau terlalu jauh antara owner dan tim, komunikasi terus ini juga pasti akan bermasalah. Saya sering menyampaikan kurangi gap kompetensi. Jangan sampai leader terlalu jauh dengan pasukannya. Jangan sampai keahlian leader terlalu jauh dengan tim yang dipimpinnya. Maka apa? Karena nanti akan menjadi ruang untuk ketidakefektifan dari organisasi kita. Perkecil dengan cara apa? Nah, tadi caranya salah satunya adalah ya belajar bareng. Terus apa namanya transfer knowledge yang kita tahu kepada tim kita, encourage mereka, ya, enrichment mereka, kasih penghargaan, kasih juga mereka untuk self study gitu ya. Di beberapa klien itu kita diwajibkan untuk timnya untuk literasi, baca buku. Jadi setiap pagi misalnya itu ada baca buku, nanti resume dari bukunya nanti di share ke grup gitu. Jadi kita memaksa juga teman-teman untuk punya knowledge tambahan. Kira-kira begitu. Kalau di tempat saya halakoh paginya itu ada ilmu apa ya namanya istilahnya saling ngajar. Jadi misalnya nanti pagi ini ada yang punya jadwal, misalnya Mas Herman ngajar, nanti Mas Herman sharing, besok Mas Andre, besok siapa gitu. Nah itu nanti hal-hal yang sifatnya setelah halakoh ngaji, duha dan lain-lain, itu saya beri waktu untuk teman-teman itu untuk belajar gitu ya, belajar. Saya kasih waktu setengah jam sampai 1 jam, materi-materi dunia yang macam-macam gitu maksudnya ya, tentang leadership, tentang apa namanya marketing, tentang online, tentang digital, tentang productivity gitu. Nah itu mereka saling ngajar sekaligus belajar komunikasi atau public speaking gitu. Mereka bisa ngajar ke teman-teman yang lain. Nah, sekaligus belajar untuk buat materi gitu. Kira-kira begitu. Baik, itu kira-kira jawabannya bagaimana caranya untuk mengurangi gap kompetensi. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman yang sudah ngajak timnya untuk ikut belajar ya bareng-bareng ngopi pagi. Ya semoga semakin hari bonding dan juga penyamaan kalibrasi visi dan juga frekuensinya antara Anda dan tim Anda semakin bisa lebih powerful lagi ya. Dan di sini juga ini santri saya, santri Malang ya, karyawan-karyawan santri karya kami di Malang dari kantor Jogja, dari kantor Jakarta, dari cabang Lampung, ini ikut semua. Karena Pak saya nggak bisa ketemu tiap saat di setiap kota gitu. Jadi salah satunya medianya adalah kajian seperti ini. Ya, Taib, itu tadi ya kita review dulu sedikit di akhir bahwa tugas teman-teman tadi adalah yang pertama, yuk akhir tahun tutup dengan membuat annual meeting yang isinya apa? Laporan kerja selama setahun terakhir dan rencana bisnis setahun ke depan ya. Buat dengan matang, buat dengan baik, buat dengan komprehensif agar benar-benar nanti ke depan bisa optimal. Yang kedua, susun evaluasi dan juga rencana di keluarga. Jadi rapat keluarga. Nah, kira-kira gitu. Jadi tahun 2024 apa saja sih milestone-milestone-nya yang mau Anda kejar dalam keluarga tentang pendidikan anak, tentang kehidupan sosial,
tentang materi, tentang ibadah, tentang apa, boleh Anda bahas. Saya biasanya membahas tentang 5 aspek. Yang pertama spiritual, misalnya contoh ada rencana umroh, mau apa namanya, belajar ilmu apa, mendalami apa, nggak ke guru siapa, yang agama. Yang kedua nanti biasanya setelah agama ada intelektual, belajar kayak kemarin misalnya saya selesai S2, Umi sekarang lagi menyelesaikan S2. Itu sebenarnya masuk termasuk pendidikan anak-anak kita, siapa yang mau masuk pondok, siapa yang ini kurikulumnya. Yang ketiga, saya biasanya membahas kalau di keluarga itu adalah sosial. Sosial itu biasanya ke keluarga besar, ke masyarakat, lingkungan, dan lain-lain ya. Nah, yang keempat biasanya baru tentang materi. Materi itu secara finansial gitu ya. Jadi finansial itu kita mau apa, punya impian apa, dream apa, dan seterusnya. Secara lifestyle, kehidupan, kesehatan. Nah, sehatnya kita pengen seperti apa. Dan ini ada 5 aspek. Kalau kita mau berbicara di dalam keluarga ya. Nah, yang kita sharingkan, kita juga dengar anak-anak kita suruh presentasi apa yang mereka sudah kerjakan setahun terakhir, pencapaian, prestasi, apa segala macam, dan membuat rencana tahun depan. Nah, jadi itu. Nah, kalau di bisnis, tadi turunkan breakdown dari visi, misi, ya, turunkan menjadi goals, setahun ke depannya mau apa, turunkan lagi nanti menjadi strategik, jadi taktik, dan jadi action plan, eksekusi yang matang tahun depan. Ya, itu dua yang saya kerjakan, dan juga tips-tipsnya bagaimana. Semoga teman-teman semua, ya, 1 tahun terakhir pencapaiannya apapun itu tercapai tidak tercapai angka yang Anda buat, semoga sudah Allah catat sebagai amal jariah terbaik kita. Kerja keras kita semoga menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, dan semoga kebaikan-kebaikan selama setahun ini mengalir amal soleh dan amal jariahnya kepada diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan keluarga besar kita, dan guru-guru kita. Dan semoga Allah mudahkan untuk Anda menyusun rencana terbaik tahun depan, berikan ilham, berikan hidayah. Dan semoga dari aktivitas yang Anda kerjakan mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Dan semoga kita semua selalu Allah jaga, ya, dalam kehidupannya diberikan kehidupan yang berkah, ya, dalam ilmunya menjadi ilmu yang berkah, dalam usianya menjadi usia yang berkah. Semoga kita semua bisa bersama-sama bersaudara di dunia dan bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Abi akhiri dulu. Mohon maaf apabila salah kata. Doakan Abi, doakan Umi, doakan kami semua juga. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Abi Ridwan Abadi untuk materinya pada kajian Waalaikumsalam. ini. Semoga bermanfaat, berkah, dan bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri kajian ngopi pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.